Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dosen, penguji, dan pembimbing yang telah menonton video seminar skripsi saya, Mega W.R. Yolanda, yang berjudul Pengembangan Pariwisata Pesta Hoyak Tabik berbasis kearifan lokal di Kota Pariaman. Latar belakang. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengurangi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Pariaman disebut juga Kota Tabik. Pesta Hoyak Tabik Piaman merupakan tradisi ritual dan budaya masyarakat Kota Pariaman. Tradisi ini telah tumbuh berkembang di Pariaman sejak awal abad ke-19 Masehi. Meskipun pada awalnya ritual ini berasal dari ritual mengenang kematian Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang meninggal dalam peperangan di Karbala. Tetapi oleh masyarakat Pariaman beserta dengan pemerintah, tokoh masyarakat, nenek mama, dan alim ulama, maka ritual Tabik dikembangkan dengan cara khas Pariaman. Unsur budaya Minangkabau menjadi unsur yang terpenting dalam upacara Tabik. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan tujuan ritual Tabik berubah menjadi pesta budaya Tabik khas Pariaman. Hingga saat ini, pesta Tabik sudah menjadi identitas kebanggaan warga Kota Pariaman. Kearifan lokal menjadi suatu ciri khas masing-masing daerah yang berpotensi untuk mendukung perkembangan suatu daerah. Potensi budaya dan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata menjadi bagian dari produk kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi. Di salah satu upaya pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal adalah pengemasan budaya lokal dalam bentuk festival, seperti Festival Budaya Hoyak Tabik. Pesta Tabik pada awalnya diselenggarakan dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram dalam rentang 10 hari. Namun, sejak awal tahun 1980-an, rentang waktu pelaksanaan Tabik mengalami penyesuaian, tidak lagi dalam skala waktu 1-10 Muharram, karena hari puncak Tabik telah disepakati agar dilakukan pada hari Minggu sehingga tidak selalu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Perubahan waktu ini seringkali tidak disadari walaupun sudah 30 tahun berlangsung. Hal ini dilakukan agar wisatawan yang datang ke Kota Pariaman tidak terganggu kegiatannya karena Tabik dilaksanakan pada hari libur. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan pariwisata Hoyak Tabik berbasis kearifan lokal di Kota Pariaman. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengembangan pariwisata Pesta Hoyak Tabik berbasis kearifan lokal di Kota Pariaman. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian yang relevan ada dua, yaitu penelitian dari Andre Taufik Mahadika 2019 yang berjudul Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada Kawasan Wisata Pantai Padang. Yang kedua, dari Artoni 2019 yang dengan judul Pengembangan Pariwisata Bahari Dinas Kota Pariaman dan Kebudayaan Kota Pariaman tahun 2014 dan 2015. Studi objeknya adalah pariwisata Pantai Gandoria, Pulau Angso Duo, dan Pulau Kasya. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pendekatan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata oleh Sastrayuda di tahun 2010. Ada 5 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan participatory planning, 2 pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya, yang ketiga pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang keempat pendekatan kewilayahan, kelima pendekatan optimalisasi integrasi potensi budaya dan pariwisata. Definisi konsep. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian bisa dilihat di samping. Deskripsi lokasi penelitian. Temuan dan analisis data. Pengembangan pariwisata Pesta Hoyak Tabik berbasis kearifan lokal merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pariaman dalam menjaga nilai-nilai adat dan identitas asli masyarakat Kota Pariaman dalam sektor pariwisata. Pemerintah Kota Pariaman menjadikan Pesta Hoyak Tabik sebagai event wisata rutin Kota Pariaman. Sebagai event wisata rutin Kota Pariaman bukan hanya untuk menaikkan kesejahteraan
dan pendapatan ekonomi Kota Pariaman, tapi juga untuk menumbuhkan kembali identitas asli Kota Pariaman dan juga untuk memperkenalkan nilai-nilai sosial yang ada di Kota Pariaman kepada wisatawan yang dengan pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal. Pendekatan participatory planning. Participatory planning atau perencanaan partisipasi merupakan sebuah paradigma dalam perencanaan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam seluruh manajemen dan perencanaan. Dalam hal pariwisata, pendekatan participatory planning artinya melibatkan seluruh unsur teoritis dan praktis dalam perencanaan dan pengembangan berkelanjutan kawasan wisata. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya. Menurut Burkhardt dan Medlik, dalam Sedarmayanti, produk pariwisata yaitu suatu susunan produk terpadu yang terdiri dari daya tarik wisata, transportasi, akomodasi, dan hiburan, di mana tiap unsur produk wisata dipersiapkan oleh perusahaan yang berbeda-beda dan ditawarkan secara terpisah kepada wisatawan. Pesta Hoyak Tabui merupakan salah satu target utama pariwisata di Pariaman. Pesta Hoyak Tabui ini menarik banyak perhatian masyarakat Sumatera Barat, bahkan domestik serta mancanegara. Karakteristik dari Pesta Hoyak Tabui yang mengandung kearifan lokal yang memiliki manfaat ekonomi, pariwisata juga dapat memberikan edukasi makna di balik setiap proses acara. Pemahaman mengenai makna ini penting diperhatikan oleh masyarakat luas karena dapat memberikan edukasi etika dan moral untuk generasi yang akan mendatang. Dalam proses perayaan Pesta Hoyak Tabui ini, ada nilai dan karakteristik tersendiri yang tersimpan dalam semua prosesnya. Rangkaian proses upacara tabui. Yang pertama, mengambil tanah atau mengambil tanah. Yang kedua, mengambil atau menebang batang pisang. Yang ketiga, turun panja. Yang keempat, mantap. Yang kelima, merandai. Keenam, marak panja. Yang ketujuh, mengarak sorban. Kedelapan, tabui naik pangkek. 9, mangat tabui. Dan terakhir, nomor 10, yaitu tabui tebuang. Pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mengembangkan kemampuan pribadi maupun kelompok. Perayaan Pesta Tabui selain sebagai fungsi ritual dalam menguatkan identitas budaya, ternyata juga mampu mengangkat ekonomi masyarakat Pariaman. Selama Pesta Tabui, terutama pada acara Puncak Moyak Tabui, berbagai aspek kegiatan ekonomi digerakkan oleh masyarakat seperti menjual kerajinan khas Kota Pariaman dan sebagainya. Kota Pariaman terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman identik dengan kota yang dikelilingi pantai. Rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0 sampai 15 meter dari permukaan. Salah satu potensi pariwisata Kota Pariaman yang menarik banyak pengunjung adalah dengan mengadakan Pesta Hoyak Tabui yang mana puncaknya dilaksanakan di Pantai Gandoria. Pelaksanaan Puncak Hoyak Tabui di pantai ini menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk melakukan kunjungan wisata ke Pariaman. Karena di samping pengunjung bisa melihat atraksi Hoyak Tabui, pengunjung juga bisa menikmati keindahan Pantai Gandoria. Tentunya hal ini menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan yang akan datang ke Pariaman. Selain tempat yang indah, di sekitar pantai juga memiliki fasilitas umum untuk memudahkan para wisatawan seperti tempat parkir yang luas, taman, pentas, perpustakaan kota, WC umum, dan tempat ibadah. Pendekatan optimalisasi potensi budaya dan pariwisata yang dapat diintegrasikan. Pendekatan optimalisasi potensi yang dapat diintegrasikan dengan memperhatikan potensi budaya dan pariwisata yang dapat diintegrasikan. Pengoptimalisasian wisata Pesta Hoyak Tabui agar dapat dilestarikan sebagai bentuk warisan budaya dan dikenal banyak orang, maka pemerintah Kota Pariaman mendirikan Tugu Tabui sebagai salah satu cara memberikan ciri khas Kota Pariaman yang lebih dikenal sebagai Kota Tabui. Pesta Tabui merupakan salah satu perayaan wisata terbesar di Kota Pariaman yang bisa menarik ratusan ribu pengunjung. Melihat potensi budaya tersebut, Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Pariaman merencanakan Pesta Hoyak Tabui ini masuk ke dalam kalender wisatawan pariwisata tahunan. Hal ini salah satu bentuk kegiatan promosi agar Tabui tetap dikenang dan dikenal seluruh wilayah, serta juga dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Kesimpulan, pengembangan wisata Hoyak Tabui berbasis kearifan lokal dapat dilihat dari pendekatan participatory planning, yang mana proses perencanaan pelaksanaan Pesta Hoyak Tabui dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu antara pemerintah dengan masyarakat Pariaman, seperti kerapatan adat nagari,
Tuo Tabui, nenek mama, dan tokoh masyarakat lainnya yang turut berpartisipasi dalam kegiatan. Kemudian, pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya terlihat dari rangkaian proses upacara Tabui yang mengandung nilai-nilai tersendiri dan mengangkat kearifan lokal dalam setiap proses acaranya. Namun, karena pesta Hoyak Tabui saat ini lebih menekankan konsep hiburan dan tujuan wisata, sehingga menghilangkan sebagian nilai kesakralan yang dimiliki Tabui karena tidak lagi dilakukan pada tanggal yang biasanya dilakukan, yaitu tanggal 1 sampai 10 Muharram, tetapi pelaksanaan perayaan disesuaikan dengan hari libur. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ditemukan dengan banyaknya masyarakat Pariaman yang menjual kerajinan dan produk olahan makanan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya lokal yang ada, meningkatkan fasilitas pariwisata seperti tersedianya penginapan yang cukup dan memadai untuk menampung wisatawan yang akan berkunjung dan menginap di kota Pariaman. Pendekatan kewilayahan dengan melihat kondisi pantai kota Pariaman yang relatif datar dan landai, memberikan kemudahan dan pengembangan sarana wisata. Selanjutnya, pendekatan optimalisasi potensi budaya dan pariwisata yang dapat diintegrasikan dengan mendirikan Tugu Tabui sebagai salah satu cara memberikan lambang atau simbol daerah yang memiliki budaya Tabui, dan juga merupakan salah satu objek pariwisata di Pariaman, serta potensi Hoyak Tabui ini oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariaman memasukkannya pesta Hoyak Tabui ke dalam kalender pariwisata tahunan. Namun, perayaan pesta Hoyak Tabui saat ini mengalami kendala, yaitu ditiadakannya perayaan pesta Hoyak Tabui karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, diharapkan solusi terbaik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pariaman untuk pengembangan pariwisata Hoyak Tabui ini tetap berlangsung. Saran, masyarakat Pariaman sebaiknya selalu melestarikan budaya Tabui walaupun sekarang Tabui dikelola oleh pemerintah Pariaman, karena Tabui merupakan jati diri Kota Pariaman, agar tidak punah dan terlupakan. Pelaksanaan Tabui dilakukan sebagai adat budaya saja, jangan dijadikan sebuah kepercayaan agama. Karena banyak yang salah kaprah menganggap Tabui adalah sebuah ritual keagamaan dan menganggap masyarakat memiliki ajaran sesat. Jadi, harus selalu ingat, Tabui merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan. Untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan kepembinaan pariwisata, termasuk di dalamnya pemerintahan daerah di Kota Pariaman, harus benar-benar menampakkan keunggulan Tabui agar meningkatkan usaha pelestarian kesenian, termasuk mengintensifkan segi-segi promosi dan publikasi seperti pengusahaan miniatur Tabui untuk souvenir dan mempromosikan makanan-makanan khas minimal selama musim Tabui atau bulan Muharram. Alhamdulillah, terima kasih.